Kita ada ini Kak, ada kan kita kan biasanya kan untuk luar negeri tapi tiap tahun kita ada khusus di asrama haji. Oke. Di asrama haji kita ada sendiri untuk khusus untuk jamaah haji ya. Itu yang pasok untuk jamaah haji dari Apura? Iya. Oh ya, haji, setiap tahunnya? Setiap tahunnya. Cuman kita ada setahun yang ada hajian. Insya Allah tahun ini katanya ada. Ternyata ini orangnya. Karena gini, saya kan setiap tahun setiap musim haji kebetulan saya ditugaskan untuk meliput di asrama haji kan, keberangkatan jamaah segala macam. Dan memang saya selalu bertanya ke pemerintah Aceh, apa nih yang dikasih oleh-oleh untuk jamaah? Ya kita selalu menyediakan ke mamah. Dan itu memang selalu saya tahu selalu ke mamah. Ternyata di sini ya. Iya, kita. Udah ketahuan. Kan kita ada Buddha juga. Iya. Mungkin saya tidak perhatian. Memang mungkin Buddha nggak terlalu nampak mungkin ya karena di kantin asrama haji. Oh gitu. Iya, kayaknya nggak terlalu perhatian nih. Udah Tapi tahu. Kita ada baginya di aula ya, di aula. Iya, betul. Tapi ini disediakan untuk jamaah kan yang kering ya? Iya, kering. Gitu. Oh, ternyata Apura. Sejak kapan sih? Sejak tahun 2018. Oh, sejak tahun 2018. 2020 enggak. Artinya alhamdulillah dipercayakan oleh pemerintah Aceh untuk menyediakan kemamah kering ya untuk para jamaah. Iya. Itu biasanya berapa banyak atau persiapan sebelum itu sudah berapa lama kita lakukan persiapannya ya? Karena kan itu banyak ya, bahkan sampai 4.000 sekian kan. Itu persiapannya gimana nih? Kan ada nanti kita kan dikasih data berapa sebelumnya kita udah persiapkan. Karena kan kalau kayak tahun kemarin bukan tahun kemarin ya, tahun 2 tahun yang lalu. 2019 tahun kemarin kan nggak ada ya? Tahun kemarin nggak ada. Tahun 2019 kemarin dikasih data berapa ribu. Nah kita siapinnya 1 hari sebelum gitu. Karena kan ada jadwal pesawat kan beda-beda. Kita kan baginya pas mau berangkat ya. Waktu di aula utamanya ya. Pokoknya kalau di asrama haji itu over kali lah gitu ya. Dan itu memang selalu yang fresh ya, karena kan sehari sebelum udah kita siapkan. Artinya bukan yang sudah lama disiapkan kemudian dibagikan kan. Iya betul. Itu. Iya. Gak kawan ya. Karena kan selama ini saya juga nggak, artinya tidak pernah bertanya siapa yang menyediakan kemamah itu kan, kemamah untuk jamaah haji. Dan ternyata tanpa kita cari tahu, aku sendiri nih orangnya. Nah, Syirwan ternyata selama ini oleh-oleh yang diberikan pemerintah Aceh yaitu kemamah untuk jamaah haji ternyata dipasok dari Apura ya sejak tahun 2018 sejak tahun 2018 dan tapi tahun kemarin 2020 kan tidak ada keberangkatan jamaah haji jadinya di ini kan di stop dulu. Mudah-mudahan tahun ini ada. Tahun ini ada. Sudah ada ini. Kita sangat berharap tahun ini ada ya. Gitu ya. Iya, kan karena mungkin kan kalau di haji itu momen gimana ya, momen kita pasarkan ke luar negeri juga kan. Mereka dari jamaah kan bawa ke luar negeri kan. Mungkin ada momen-momennya di situ yang kita marketingkan kan, pasarkan. Betul. Nah, Zikri kan tadi kalau misalnya jemaah haji kan biasanya yang ke mamah kering kita kasih. Pernah ada nggak permintaan tapi mereka mintanya yang sudah siap saji tinggal makan gini? Ada. Jadi kan kita dengan pemerintah kan mintanya yang kering. Tapi nanti ada yang mau data nih ibu-ibu kadang-kadang kan kebanyakan ibu-ibu tuh mintalah yang basah yang ini yang itulah ya. Mungkin ada juga orang mau praktis kan udah kita kasih juga tapi kita data nggak kasih semua gitu. Siapa aja yang mau siapa aja mungkin dari panitia di sana kan udah nulis kan kita cuma terimanya berapa orang gitu. Gitu berapa orang itu yang kita siapkan berarti tidak semua juga yang sudah siap saji kayak gini ya. Cuman rencana nih kalau jadi itulah kebanyakan karena udah setahun kemarin banyak yang minta siap saji. Jadi kayak bagusnya siap saji aja semua kita saranin ke pemerintah sih. Nah kalau misalkan siap saji berarti kan bisa disimpan di kulkas ya. Tinggal dipanasin aja. Karena mungkin kewalahan ya orang jamaah di sana mungkin nggak tahu ya mungkin bisa masak atau gimana kan karena kebanyakan kemarin 2019 banyak yang minta siap saji. Ya udahlah karena kan kalau memang yang kering kan dia mungkin harus bawa bawang asam suntinya dia harus bawa kalau bawang enggak sih
untuk bumbunya kan ada. Cuma bumbu yang sudah jadi itu. Iya, betul juga. Mungkin semoga aja musim haji ke depan nggak lagi kita kasih yang bentuk kering ya, tapi yang sudah siap saji seperti ini ya. Tapi itu kan kalau disetujui. Kalau disetujui, ini cuma saran aja. Iya kan saran. betul. Kalau disetujui, beda ya harganya yang kering sama yang beda. Oke, bedanya. Yang kering kita lebih murah kan. Kering harganya 20.000. Itu ukuran berapa? 200 gram. 200 gram juga. Oke. Yang ini kan 30.000. Beda 10.000 ya. Mudah-mudahan setuju ya. Jadi jamaah juga nggak perlu repot-repot untuk masak ya, tinggal makan aja gitu ya. Nah, berarti selama ini yang memasok ya, memasok. Udah ketahuan deh. Udah ketahuan nih, udah tahu udah mau cari di mana nih. Yang memasok ke mamah untuk biasanya kita sebut oleh-oleh dari pemerintah Aceh untuk jamaah haji ya. Yang dikasih itu kayak ukurannya berapa ya Cikrilan? Yang mana? Yang oleh-oleh untuk jamaah haji itu ukuran berapa ya? 200 gram ya? 200 gram. 200 gram ya yang dikasih ya. Cuma kan karena kering agak lebih banyak dia lebih batasannya, lebih banyak. Dan itu selalu setiap hari. Selalu. Biasanya mereka ordernya itu sejak kapan? Misalkan ini kan mau puasa. Biasanya nanti kita nggak lama haji. 2 bulan mau haji. Oh, 2 bulan order. Gitu. Biasa sebelum lebaran Idul Fitri ya. Ini kan belum dapat kabar nih, cuma udah info kan katanya jadi ya. Ya cuma siap kan dikabarin pemerintah siap-siap ya katanya. Oh gitu. Boleh. Nah, di saya kalau saya musim haji kita nambah pekerja nggak? Kalau nambah pekerja nambah pastinya. Nambah dan banyakan yang laki. Oke. Karena kan posisinya gini sekarang penerbangan ada yang pagi, ada yang malam, yang capek itu kan malam. Betul. Kita jaga malam kan bagian. Itu aja sih. Oh gitu. Iya. Artinya yang ngantar ya? Iya, yang ngantar. Tapi yang masak tetap. Yang masak tetap pagi ya. Iya betul. Ya maksudnya artinya yang menyiapkan semua. Iya. Apalagi kayak musim haji tahun kemarin kayaknya lebih banyak malam penerbangannya kan? Penerbangan memang haji kan sering malam sekarang. Jadi itulah salah satu mungkin bukan jadi kendala, tapi kita harus lebih bekerja lebih ekstra ya. Emang pun nggak lama kan, paling berapa minggu ya penerbangan tuh. Yang kloternya 2 minggu ya. Maka saya bilang sama anggota, Bapak ini 2 minggu ekstra terus. Nanti pas habis selesai ini boleh istirahat, boleh apa ya kan. Kamu mesti terpaksakan semua. Betul. Nah, kalau misalkan gimana sih perasaan tim, saya sebutnya tim Apura aja lah. Kalau tim Apura berarti udah masuk semua ya. Bagaimana sih mungkin perasaan ataupun kesan dari tim Apura dipercayakan oleh pemerintah Aceh sebagai penyedia oleh-oleh ke mamah nih ya, untuk jamaah haji nih. Dikasih kepercayaan itu gimana? Ya kita ucapin alhamdulillah lah kan, karena udah dipercayakan pertama kali. Memang kita memasarkan, terus kan kebetulan nih masuknya ke asrama haji kita ada acara di barengan dengan pariwisata. Mereka yang tawarin boleh dari pemerintah. Siap. Terus kita rembu, kita ini boleh lah siap. Ya, alhamdulillah lah kita kan disitulah pemasaran kita pertama untuk luar negeri ya? Bukan, masarkan ke daerah-daerah kan. Selama ini Apura yang awal-awal tahun pertama baru buka 2018 itu yang tahu kan cuma Banda Aceh doang. Betul. Terus dari musim haji itulah yang tahu daerah di daerah. Karena kan waktu musim haji itu kan seluruh Aceh kan seluruh Aceh berkumpul. Kita kasih oleh Apura. Dan untuk haji itu kan ada orang luar yang ikut haji dari Aceh. Beda. Itu alhamdulillah. Nah, berarti sekarang alhamdulillah ya. Dengan dengan kita juga menjadi pemasok salah satu ke asrama haji ya, pada musim haji akhirnya Apura ini bisa dikenal ke tidak hanya di Aceh tapi juga di luar Aceh. Nah, kalau untuk permintaannya sekarang ini selain di Aceh ke Medan juga ada nggak? Permintaan yang mana nih? Untuk ini ke Mama? Oh ada. Masih. Untuk selama pandemi ini kita terima orderan yang untuk keluar di Medan aja, karena kita kendala sama ekspedisi sebenarnya. Ekspedisi yang setelah hari ini kirim, besok sampai ke Medan gitu. Yang pastinya ya, kalau yang ke Jawa itu belum ini, karena ekspedisi memang dari ekspedisi sendiri yang bilang gitu kan. Artinya belum bisa sampai ke Jawa. Itu resiko kita memang sebenarnya. Dan kita sebenarnya paling banyak laku ya dari
dari luar. Dari luar ya. Betul. Karena kalau misalkan di Aceh juga ada, cuma terkadang orang kita mungkin mereka udah ngolah sendiri. Iya, karena kan sistem orang Aceh gini ya, daripada beli mendingan buat sendiri gitu ya. Iya. Gitu kan. Karena memang niat kita yang untuk Apura ini memang niat kita mau untuk luar. Untuk Aceh kan pasti tahu sendiri nanti kan. Untuk Aceh kita pergi pesta-pesta aja udah ada kemama. Di mana ada kemama? Iya, kemama itu kan udah ada di catering gitu ya kan. Jadi ini memang target kita untuk para wisatawan juga ya. Untuk para wisatawan untuk oleh-oleh memperkenalkan makanan khas Aceh itu salah satunya kemama. Keluar gitu ya. Nah, baik. Nah, Zikri, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini, mungkin Zikri bisa kasih tips berbagilah. Karena tadi kan sempat dikatakan dari awal masa pandemi kan banyak usaha-usaha yang kolaps ya. Tapi alhamdulillah Apura tidak juga sampai merumahkan karyawan. Mungkin pada saat itu apa yang bisa dilakukan oleh Apura sendiri, karena alhamdulillah bisa bertahan juga kan, nggak sampai harus tutup gitu. Tipnya gini, menurut saya ya sendiri, di saat pandemi itu memang tantangan untuk penjualan sangat drastis ya. Cuman prinsip saya dan kebetulan yang kerja kan dari daerah semua nih. Saya bilang kita pokoknya jualan kita pasarin ke luar. Selama pandemi misalnya awal kita jualan kita ada angkringan. Selama pandemi kita turun ke lapangan juga untuk bertahannya kita gaji karyawan kan. Dan kita selama pandemi itu pokoknya tipnya waktu pandemi itu semangat aja. Semangat aja, bukan jangan menyerah banget. Iya, jangan menyerah karena kan mungkin dari segi keuangan masyarakat kan agak down juga kan gitu. Sampai-sampai kita jualannya ke Ulili, Pulau Padang, turun kan kita punya mobil ya. Ya operasional kan. Situ. Jadi kita pindah nanti. Betul. Jadi kalau hari Minggu bawa ke situ. Iya, enggak mesti hari Minggu enggak. Setiap hari. Iya, selalu waktu pandemi itu setiap hari. Setiap hari. Kalau sore di Ulele. Iya. Itu ada laku, alhamdulillah kan laku. Itu terus kita mulai pelayanan yang lebih ekstra. Misalnya ada yang pesan yang di mobil, antar ke rumah kita antar gitu. Artinya memberi pelayanan yang lebih. Iya, gitu. Baik. Karena kalau enggak kayak gitu mungkin untuk masa pandemi ya menurut kakak sendiri lihat kan gimana kan, akhirnya harus bisa menyesuaikan keadaan gitu ya. Bisa menyesuaikan keadaan dan apa permintaan pasar itu harus segera kita layani seperti itu ya. Alhamdulillah nih, alhamdulillah semoga Apura bisa terus melayani masyarakat Aceh, terutama juga kepada jamaah haji insyaallah tahun ini ya. Amin. Semoga tahun ini ada kabar dari pemerintah Arab Saudi bahwa sudah dibuka lagi jamaah dari seluruh dunia untuk bisa berhaji kembali. Dan dengan begitu kan nanti imbasnya juga ke usaha Apura dan juga berimbas lagi ke meningkat ekonomi orang-orang sekitar ya, karena kita akan menambah pekerja maksudnya pada saat itu. Semoga saja ya Syedalun. Nah, mungkin Zikri bisa diinformasikan nggak Zikri? Ini kita lokasi outlet tepatnya di mana nih? Outlet tepatnya di Jalan Profesor Ali Hashimi, Pangoraya. Pangoraya ya? Tepatnya di sebelah di dekat jembatan Pangor. Ya, sebelah kiri. Ini yang sering ngopi tau lah, Cunun. Dekat situ lah ya. Iya. Sebelah kiri dah. Ini outlet dibuka setiap hari? Setiap hari buka ya. Setiap hari. Dari jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Oh, sampai jam 10 malam. Selalu ada orang di sana ya? Iya, selalu ada sana. Oke. Kalau memang mau pesanan mungkin via telepon ada nggak? Bisa, kita online, ada Gojek, ada GoFood, ada GrabFood. Oh gitu. Jadi gitu. bisa melalui aplikasi itu ya. Yang mana aja boleh langsung di Dan kita ada juga di Tokopedia. Oh, di Tokopedia juga ada. Di Shopee ID ada juga. Oke. Baik, terima kasih banyak Zikril. Salam buat tim Apura semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Dan semoga juga ke depan bisa tidak hanya ke Mamah ya, tapi ada produk-produk lain dari Apura yang bisa kita kasih kita kasih nanti seperti bentuk oleh-oleh lah lagi ya. Kan di sini sudah ada kemamah, kemudian ada juga kerupuk muling, kerupuk muling atau emping melinjo. Ada juga bumbu kunyit dan juga bumbu lada. Semoga nanti ada inovasi selanjutnya. Jadi ini bisa jadi sebagai bentuk oleh-oleh yang mau dikasih untuk para saudara ataupun juga kawan-kawan ya, kawan-kawan luar negeri ataupun di Jawa ataupun di mana ya.
Baik Zikril, terima kasih banyak atas waktunya Zikril. Boleh satu kata Kak? Boleh. Oh ya, ada tagline-nya nih ya. Oh, tagline-nya satu suap langsung ketagihan ya. Oke. Enggak, maksudnya saya mengajak seluruh warga Aceh nih untuk meningkatkan produk-produk Aceh ke nasional ataupun ke internasional. Itu aja. Jangan malu dengan produk Aceh. Jadi kita harus cintai produk kita sendiri dulu. Produk Aceh kan. Sebelum dengan kita mencintai produk sendiri, maka orang luar juga akan mencintai produk kita, gitu ya. Iya, itu. Oke, mantap. Iya. Terima kasih banyak juga ya, sukses terus dan demikian Shadow Alur bincang-bincang saya hari ini bersama dengan manajer Apura Zikril Hakim dengan tema memanjakan kuliner asli Aceh yaitu kemamah. Kemamah ini merupakan olahan makanan yang dibuat dengan bahan dasar itu ikan tuna yang diolah gitu. Ya di situ juga ada campur asam sunti dan bumbu-bumbu lain yang pasti sangat enak dimakan dengan nasi yang hangat ya, atau nasi panas lah gitu. Nah demikian dia Shadow Alur, semoga bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat bagi Shadow Alur semua dan sampai jumpa lagi bersama saya Maudatul Husna, jurnalis harian Islam Indonesia dalam edisi bincang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.